Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pertemuan mata kuliah psikologi keluarga pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 kelas HKIE dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Hilal Fadli, selanjutnya yaitu Umi Zahratul Linda dan Rizky Sayyidatul Saputri akan mengangkat sebuah judul pembahasan yaitu menuju jenjang pernikahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan memutarkan sebuah video. Silahkan disimak. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kebutuhan individu terhadap perkawinan. Nah, kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila kebutuhan individu tersebut tidak terpenuhi, maka akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhan itu terpenuhi, akan memperlihatkan perilaku gembira sebagai manifestasi dari rasa puas. Bagaimanapun keadaannya juga, individu tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhannya. Nah, dari sini kami mengangkat pendapat dari Maslow. Menurut beliau, kebutuhan manusia itu digolongkan dalam 5 tingkatan, di mana 5 tingkatan tersebut antara lain yang pertama yaitu physiological needs, yaitu kebutuhan biologis.
Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer, karena kebutuhan ini sudah ada dan terasa sejak manusia dilahirkan. Misalnya, contohnya, kebutuhan dari biologis ini yaitu sandang, pangan, seks, kesejahteraan individu, dan tempat berlindung. Kemudian kebutuhan tingkatan yang selanjutnya yaitu safety needs, itu kebutuhan rasa aman. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan, kebutuhan akan keamanan jiwanya sewaktu seseorang sedang bekerja. Selain itu juga perasaan aman akan harta yang ditinggalkan sewaktu mereka bekerja. Perasaan aman juga menyangkut terhadap masa depannya. Selanjutnya yaitu tingkatan kebutuhan yang selanjutnya yaitu next. Tingkatan selanjutnya yaitu social needs, yaitu kebutuhan sosial. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, sehingga mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial sebagai berikut. Di antaranya kebutuhan akan perasaan orang lain di mana ia bekerja dan hidup, kemudian akan perasaan dihormati karena setiap manusia merasa dirinya penting, kebutuhan untuk berprestasi dan kebutuhan untuk ikut serta. Tingkatan yang keempat yaitu esteem needs, yaitu kebutuhan akan harga diri. Setiap individu, setiap manusia pastinya ingin dihargai, kebutuhan akan harga diri. Ini mutlak diperlukan sebagai modal untuk menumbuhkan konsep diri individu. Dan tingkatan yang kelima, yang tingkatan terakhir yaitu self-actualization needs, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Contohnya, orang cenderung untuk selalu mengembangkan diri dan berbuat baik. Nah, sedangkan adapun potensi manusia menurut Imam Al-Ghazali yang dikembangkan dan dipelihara agar terlindungi dari hal-hal yang dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma agama, termasuk dalam memenuhi kebutuhan arkan perkawinan. Potensi tersebut meliputi yaitu yang pertama potensi ruhania, di mana setiap manusia memiliki potensi ketuhanan yang bersifat halus, merupakan daya ketuhanan atau kudrat ilahiyah yang dimiliki setiap manusia yang fungsinya untuk mengatur empat potensi psikis yang mencakup Rabbaniyah, ketuhanan, Syaitonia, cenderung mengikuti kemauan untuk maksiat kepada Allah, Sabuiyah, potensi yang mendorong seorang untuk bersaing atau bermusuhan, dan Bahimiyah, potensi yang memotivasi seorang berperilaku seperti binatang. Jadi potensi ini yaitu mengarah kepada sifat ruhaniyahnya seseorang. Kemudian potensi yang selanjutnya yaitu potensi nasfiyah, di mana potensi ini dapat mendorong seorang melakukan kejahatan baik kepada dirinya sendiri maupun kepada orang lain, atau yang disebut juga dengan hawa nafsu. Potensi nafsiyah juga dapat diarahkan yang mendorong seorang melakukan hal-hal yang positif. Kemudian potensi yang ketiga yaitu potensi kolbiah. Kolbi merupakan potensi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seorang. Biologi Ghazali dibagi menjadi dua macam, yaitu yang berupa fisik atau yang disebut dengan sanubari. Dan potensi yang keempat yaitu potensi akliyah, di mana dalam Al-Quran disebutkan kata akliyah sebanyak 49 dalam bentuk kata kerja yang artinya memahami, mengerti, dan berpikir. Potensi akliyah ini meliputi 4 macam. Ini pertama, potensi yang berfungsi membedakan manusia dengan binatang. Yang kedua, potensi yang dapat menyerap ilmu pengetahuan. Ketiga, potensi yang dapat menyerap pengalaman. Dan yang terakhir, potensi yang dapat mengetahui akibat dari sesuatu yang terjadi dan berfungsi pula untuk mengekang syahwat. Nah, jika kebutuhan perkawinan dikaitkan dengan teori Imam Al-Ghazali di atas, bahwa sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah, dapat dilakukan dengan menyelaraskan tiganya, yaitu potensi ruhaniyah manusia,
motivasi, dan tujuan yang akan diraih dalam perkawinan. Motivasi seseorang untuk menikah dengan memanfaatkan 4 potensi tersebut dapat mempengaruhi terwujudnya keluarga sakinah sebagai tujuan perkawinan. Di mana potensi ruhaniyah dapat menghantarkan perkawinan seorang agar menjadikan agama sebagai landasan yang kokoh dalam membangun rumah tangga. Potensi nafsiyah diarahkan untuk berperilaku positif terhadap keluarga, tidak melakukan tindakan kekerasan, sikap saling membenci, curiga, cemburu yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dan potensi kolbiyah dapat mengendalikan rumah tangga dengan hati yang bersih, terhindar dari perbuatan yang melanggar norma agama, dekat, setia, dan menyayangi pasangan dengan hati yang tulus ikhlas. Dan potensi akliyah dikembangkan sebagai sarana untuk menyerap ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan yang sangat penting dalam meningkatkan kedewasaan seorang. Mungkin sekian itu saja dari saya. Selanjutnya akan diterapkan kepada pemateri selanjutnya. Prakondisi mempersiapkan pernikahan. Yang pertama ada usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, minimal 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Memasuki hidup baru dalam rumah tangga baru perlu persiapan fisik yang prima terkait dengan kesiapan organ reproduksi sehat untuk ibu dan kelangsungan hidup anak. Jika di bawah umur yang menjadi fenomena sebagian masyarakat muslim karena secara hukum fikih dipandang sah tanpa mempertimbangkan kematangan psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan dalam memasuki jenjang perkawinan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Kemudian yang kedua ada persiapan mental. Kesiapan mental salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Perpindahan dari dunia remaja memasuki fase dewasa di bawah naungan perkawinan akan sangat berpengaruh terhadap psikologis, sehingga diperlukan persiapan mental dalam menyandang status baru sebagai ibu atau ayah. Rumah tangga merupakan sebuah perjalanan panjang yang memerlukan persiapan dan bekal yang cukup. Sering terjadi di masyarakat, menikah tanpa persiapan mental, meskipun secara finansial cukup, belum menjadi jaminan rumah tangga menjadi harmonis tanpa adanya persiapan mental yang lebih substansial. Kematangan mental tidak selalu mengikuti kematangan usia kronologi. Namun biasanya semakin bertambahnya usia seseorang, semakin bertambah pula kematangan mental, emosional, maupun spiritual seseorang. Untuk itu, kesiapan mental menjadi sangat argen untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kapan seseorang siap untuk menikah. Kemudian yang ketiga, mengenali calon pasangan. Proses pacaran adalah untuk mempelajari dan menganalisis kepribadian pasangan serta belajar saling menyesuaikan diri dengan adanya perbedaan. Kalau dulu orang dekat adalah ibu, teman, atau saudara yang telah dikenal sejak kecil. Tetapi sekarang orang yang nomor satu bagi istri atau suami adalah pasangannya. Walaupun pasangan adalah orang yang telah dikenal sebelumnya melalui masa pacaran, tetapi hal ini belumlah menjamin bahwa calon suami atau istri telah benar-benar mengenal kepribadiannya. Masa pacaran jauh berbeda dengan masa berumah tangga yang sesungguhnya, apalagi jika calon suami atau istri adalah orang yang belum pernah dikenal sebelumnya. Kemudian yang keempat ada mempelajari hobi pasangan. Mempelajari hobi calon pasangan mulai dari selera makan, kebiasaan, potensi yang tersimpan, dan lainnya. Nah, perhatian-perhatian kecil akan mempunyai nilai tersendiri bagi pasangan, apalagi di awal perkawinan. Seseorang yang akan menikah dapat melakukannya dengan mempelajari hobi calon pasangannya. Tidak menjadi masalah jika ternyata apa yang disenanginya belum tentu menjadi kesenangan dirinya. Mengenali hobi merupakan langkah baik untuk mengenal kebiasaan pasangan.
Dari hobi, seorang akan dapat diketahui kelebihan-kelebihannya dan juga kekurangannya. Sebagai calon pasangan yang nantinya menjadi suami istri, yang berusaha saling memahami dan mendukung masing-masing kebiasaan, baik yang terus dilestarikan dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat mengganggu keharmonisan dalam keluarga. Kemudian yang kelima ada adaptasi lingkungan. Dengan memahami keluarga, lingkungan calon pasangan dapat menyesuaikan sikap dan mampu membawa diri untuk masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan baru. Lingkungan keluarga dan masyarakat baru sudah pasti akan dihadapi. Memahami lingkungan keluarga calon pasangan dapat mengantarkan bagaimana seseorang dapat bersikap dan mampu membawa diri untuk masuk ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam lingkungan baru. Kesiapan menerima kehadiran pasangan berarti harus siap menerimanya bersama keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Awalnya mungkin akan terasa asing, kaku, tapi semuanya akan terbiasa jika mau membuka diri untuk bergaul dengan mereka. Kemudian yang keenam, menciptakan suasana Islami. Dalam menghadapi perkawinan, di samping persiapan mental, fisik, dan sosial, diperlukan pula persiapan untuk membangun keluarga dengan suasana yang Islami. Suasana Islami ini dapat dibentuk melalui penataan ruang, gerak, tingkah laku, keseharian lain-lain, dan maupun sholat berjamaah, bersama, ngaji bersama, ataupun mendatangi majelis taklim bersama membuat kegiatan yang Islami dalam rumah tangga. Hal ini akan menambah erat ikatan batin antara pasangan. Dari sini akan terbentuk suasana Islami, sakinah, mawaddah, dan warahmah. Untuk itu, suasana Islami harus sudah direncanakan sebelum memasuki rumah tangga, dengan cara membangun komitmen bersama, membiasakan dalam komunikasi, relasi sebelum menikah, dan lain-lain. Sering terjadi untuk persiapan menuju ke jenjang perkawinan, seseorang kurang memperhatikan suasana Islami, lebih suka mengikuti kebiasaan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mungkin itu dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai budaya sebelum menikah dan juga keputusan untuk menikah. Yang pertama yaitu mengenai budaya sebelum menikah. Jadi ada beberapa budaya yang terjadi di kalangan masyarakat sebelum dilakukannya sebuah pernikahan, yaitu yang pertama mengenai fenomena pacaran. Jadi fenomena pacaran ini bisa diartikan sebagai suatu tali kasih sayang yang terjalin atas dasar sayang yang saling menyukai antar lawan jenis. Nah, hal ini tuh biasanya terjadi dari ekspresi pubertas, bisa juga dorongan seksual dan kebutuhan hubungan sosial, atau juga bisa karena budaya dari lemahnya remaja masa kini sebagai gaya hidup mereka. Pada dasarnya, kan dalam Islam itu telah memberikan sebuah peringatan untuk menghindari perbuatan yang mendekati zina. Dan sebenarnya dalam konsep pacaran dalam Islam itu sangat kontroversi karena adanya perbedaan dari cara pandang masing-masing orang mengenai makna dan juga implementasi dari pacaran itu sendiri. Dan di sini juga perlu diingat bahwasanya ada batasan-batasan dari agama yang harus diperhatikan agar kita sebagai para remaja terhindar dari perbuatan maksiat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu khitbah. Khitbah ini kan bertujuan untuk memberikan waktu berpikir dan persiapan menuju kematangan psikologis dan juga sebagai ikatan sementara menuju ke jenjang pernikahan. Jadi khitbah ini digunakan untuk pendahuluan perkawinan, untuk kesepahaman di antara keduanya ketika menanti hari H perkawinan. Selain itu juga digunakan untuk jeda berpikir dan mempersiapkan diri masing-masing menuju kematangan psikologis. Dalam pertunangan ini, seorang laki-laki meminta kesediaan kepada wali dari pihak perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara yang telah dikenal
di masyarakat. Sebelum itu juga perlu diketahui perempuan mana yang boleh untuk dikhitbah, yaitu syaratnya tidak memiliki halangan syara yang haram untuk dinikahi, atau perempuan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Kemudian yang ketiga, mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan sebelum menikah. Nah, dikatakan bahwa dalam pola asuh orang tua atau juga kualitas dari hubungan antara orang tua dan juga anak, itu menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dari kualitas perkawinan yang akan dilalui bersama di masa mendatang. Nah, dari sudut pandang gender, bahwa setiap anak itu memiliki kepribadian sesuai dengan pola asuh orang tua dan juga lingkungan di sekitar. Jadi orang tua memiliki peran penting untuk membentuk karakter anak sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Yang normalnya itu seperti bahwa laki-laki harus bersifat maskulin, berani, kuat, keras, bertanggung jawab, superior, seperti itu. Nah, kemudian kalau perempuan seperti bersifat feminim, lemah lembut. Nah, jadi nanti ada pemberian peran dari masing-masing dalam penyelesaian pekerjaan di rumah. Kemudian dengan adanya pembagian peran menurut gender tersebut, tidak memungkinkan untuk masing-masing anggota itu bisa untuk melakukan pekerjaan lainnya, seperti halnya laki-laki juga bisa menyapu, memasak, atau mencuci. Nah, jadi tetap ada yang namanya kesetaraan gender. Begitupun dengan wanita. Namun perlu diingat bahwa peran utama tetap berdasar pada gender masing-masing. Kemudian, dan pastinya ada permasalahan sebelum menikah itu ada permasalahan mengenai misalnya sebuah pekerjaan. Suami dan istri sama-sama harus bekerja. Jadi istri menanggung banyak tugas. Selain bekerja juga harus mengurus rumah tangga begitu. Jadi dikatakan beban istri itu lebih berat. Nah, maka dari itu harus adanya komitmen terlebih dahulu, didiskusikan terlebih dahulu, sehingga nantinya akan berangsur-angsur terbiasa dan terwujud rasa keadilan di antara suami istri dalam rumah tangga yang akan dijalani. Kemudian selanjutnya mengenai keputusan untuk menikah. Jadi keputusan dalam mengambil langkah untuk menikah itu sangat sulit. Salah satunya mengenai perihal masa lalu. Seperti yang ada di video awal tadi, kurang lebih bahwa pernikahan itu dapat bertumbuh jika adanya komitmen di antara kedua belah pihak. Meskipun memiliki masa lalu yang buruk, maka harus bisa menerima, harus bisa melepaskan diri dari masa lalu dan belajar dari kesalahan. Begitupun pasangannya juga harus dapat menerima dan juga dapat menerima dan melupakan masa lalu dari calonnya, sehingga dapat membangun sebuah keluarga yang harmonis. Selain itu, bahwa kesiapan lahir dan batin, memantapkan niat, juga sangat diperlukan sebelum memutuskan suatu pernikahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.